Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama, yang merupakan program Dewan PKLU GPIB hari ini, Kamis 30 Maret 2023. Perkenalkan, nama saya Ibu Devi Simamora, anggota Pelkat PKLU Jemaat GPIB Menara Iman di Duren Sawit, Jakarta Timur. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan, karena sampai saat ini kami tetap merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dan kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini, Kamis 30 Maret 2023, diambil dari kitab Perjanjian Lama dari Nahum pasal 2, ayat 12 sampai dengan ayat 13, yang menyatakan, biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkaman. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selanjutnya, renungan pagi hari ini diambil dari Sabda Bina Umat dengan tema rapuhnya kekuatan manusia. Pembacaan kita pagi ini berkaitan dengan ayat 1 sampai 12. Sebab sebelum ayat 13, Nahum dalam penglihatannya sudah menjelaskan secara mendetail bagaimana penduduk kota Niniwe akan diserang oleh musuh-musuh Asyur. Pasukan tentara yang begitu banyaknya tidak dapat membendung pasukan lawan yang datang. Penyerangan Niniwe bersamaan dengan kalahnya kejahatan. Inilah hukuman kejahatan. Penyerangan Niniwe adalah akibat langsung dari kejahatan dalam kotanya. Ayat 13, Nahum menyampaikan inti permasalahannya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Israel yang secara langsung berhadapan dengan Niniwe. Ia menghancurkan kekuatan Niniwe dengan membakar kereta perang, memusnahkan pasukan tentara Niniwe,
yang digambarkan bagaikan singa muda yang kuat menerkam mangsanya dengan ganas. Tuhan melenyapkan bangsa Niniwe dan semua utusan Raja Asyur yang senantiasa mengancam penduduk Yerusalem. Inilah buah dari kekerasan dan kejahatan Niniwe yang akhirnya kembali menghantui para pelakunya. Dari peristiwa kejatuhan Niniwe ini, Nahum mengingatkan kepada kita akan rapuhnya kebanggaan dan kekuatan manusia, khusus mereka yang merasa tidak dapat dikalahkan, namun kenyataannya dapat dikalahkan. Nubuat Nahum menyadarkan bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Walaupun kita memiliki kekuatan dan kekuasaan, akan tetapi sejatinya kekuasaan dan kekuatan manusia sangat terbatas. Tanpa kekuatan dari Tuhan, seseorang bisa saja cepat memperoleh kekuasaan, namun ia pun akan cepat jatuh. Tuhan menghendaki pertobatannya dari umatnya, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. 1 Korintus pasal 1 ayat 29. Tuhan mengingatkan kita di masa prapaskah ini, agar tidak lupa diri siapakah diri kita di hadapannya. Kita harus kembali kepada kekuatan Tuhan dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Demikian renungan di pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Mengakhiri pembacaan Alkitab dan renungannya, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini, di mana kami boleh diberikan kesempatan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan-Mu, firman Tuhan tinggal dan menguasai hati kami, sehingga kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa, dalam kerapuhan kami, tolong kuatkanlah kami menghadapi kuasa jahat di dunia ini. Biarlah kekuatan-Mu juga menolong mereka yang berada dalam penderitaan. Tuntunlah kami di sepanjang hidup kami, kuatkan kami dalam keseharian kami, dan menyertai kami di masa tua, agar kami boleh menjadi panutan bagi anak cucu kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Jamahlah mereka satu persatu dengan kuasa-Mu, sehingga memperoleh kesembuhan dan pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Kami berdoa untuk program Dewan PKLU, kiranya Dewan PKLU menjadi berkat bagi para lansia dimanapun berada. Akhirnya kami serahkan rangkaian doa ini
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Opa Oma yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.